Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala manittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyah fil alam tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dapat bertafakkur fiddin lagi, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Kemarin kita udah ngebahas tentang Nabi Lut ya. Nabi Lut itu siapa? Nabi dari keponakannya Nabi Ibrahim, diutus kepada kaum Sodom, kaum homoseksual. Ya, orang-orang pertama yang melakukan LGBT, ya, homoseksual. Maka orang-orangnya yang melakukan LGBT homoseksual itu hukumannya setimpal sama apa yang dilakukan oleh kaum Sodom. Walaupun Imam Syafi'i sendiri menghukum orang-orang seperti itu dirajam ya, enggak sampai dijatuhin dari tempat atas. Tapi ada yang pertama seperti itu, walaupun yang masyhurnya, yang jumhur ulamanya mengatakan bahwa hukumannya itu dirajam. Kenapa? Karena menebar yang seperti itu. Baik udah menikah atau belum yang menikah, tetap harus dirajam. Itu yang ada kitab Qasas Anbiya juga seperti itu ya, dijelaskan dalam kitab Qasas Anbiya. Baik, setelah itu kita nggak bakal ngebahas tentang Ismail sama Ishak dulu. Habisnya dalam kitab Qasas Anbiya-nya ini urutannya Nabi Syuaib, karena kedekatan masanya ya. Kedekatan masanya. Kalau misalkan Nabi Ishak, Ishak, Yakub, Ismail sama Nabi Ibrahim itu semasa sama Nabi Lut gitu. Ini masa setelahnya, masa setelah Nabi Lut, yaitu kaum Madian. Nah, menariknya di sini asal-usul Madian ini adalah keturunan Madian. Jadi kota Madian itu kenapa dibilang negeri Madian? Karena dari Madian, Bani Madian. Siapa Madian itu? Madian tuh anaknya Madian lagi, anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari istrinya yang lain ya, yang dua itu bukan dua yang itu, bukan dari Sarah sama Hajar, bukan. Nah, Madian bin Ibrahim. Walaupun dari dua istri yang terakhir tuh nggak ada yang jadi nabi, tapi keturunannya juga ada yang jadi nabi. Salah satunya Nabi Syuaib ini. Nabi Syuaib ini dari kota Madian, Bani Madian. Madian siapa? Anaknya Nabi Ibrahim gitu. Nah, kita bahas Nabi Syuaib dulu sama kaum Madian. Jadi apa yang dilakukan kaumnya Nabi Syuaib sehingga Allah mengutus Rasul kepada kaumnya? Kekejian yang dilakukan oleh kaum Madian ini itu adalah, pertama, yang paling besar, mereka nggak menyembah Allah. Menyembahnya apa? Aika itu apa? Pohon besar yang ada di situ, pohon besar yang rindang yang disembah oleh mereka. Kesalahan pertama itu. Kesalahan lainnya, mereka itu merampok, mereka itu curang dalam berniaga. Kalau misalkan meminta harga, mereka itu selalu matok yang tinggi, tapi giliran ngasih apa-apa, ngasihnya sedikit, ngasihnya dikurangin, memberatkan timbangan. Itu udah jadi rahasia umum di Madian tuh, udah bukan hal yang aneh. Mereka tahu mereka curang, mereka mau lepas dari itu. Mereka tahu mereka salah, makanya diutus seorang Rasul. Dan ajaibnya, tempat mereka tinggal itu gak terlalu jauh sama tempatnya Nabi Lut.
Kan kalau kita tahu Nabi Lot itu tempatnya udah jadi apa? Udah jadi laut mati. Kayak yang kadar garamnya itu 10 kali daripada laut biasa. Jadi ketika kita berenang di sana itu gak bakal tenggelam. Tapi bahaya kalau misalkan masuk ke organ kita kan. Gitu. Itu jadi laut mati. Yang di atas di bawah, yang di bawah ke atas. Kaumnya Nabi Lot. Nah ini kaum Madian gak jauh tempatnya sama kaumnya Nabi Lot. Terus jaraknya juga gak jauh. Tapi mereka malah gak mengambil contoh di sehari kaumnya Nabi Lot. Mereka gak ambil contoh dari kaum sebelumnya. Padahal zaman sama itu jaraknya tuh gak terlalu jauh. Ini makanya diutus seorang Rasul. Mereka bukan cuma berniaganya yang curang, tapi mereka merampok, begal lah istilahnya. Terus menakut-nakuti orang di sepanjang jalan. Ini kalau di Al-Qur'annya tuh yang paling itunya di akhir-akhir juz 8 di halaman 20 bawah, dari tengah ke bawah sampai juz 9 awal halaman pertama. Itu kisah Nabi Syuaib di situ. Ya, mungkin segini dulu. Ini pengenalan dulu tentang Nabi Syuaib sama kaumnya, kaum Madian. Nanti selanjutnya kita akan teruskan kisah-kisah ini, walaupun nanti Ramadan udah berakhir, tapi Ana sendiri pengennya nyelesain dulu kisah para nabi sampai Nabi Muhammad, baru kita pindah lagi ke yang lain, selesain dulu gitu ya. Walaupun nanti temanya bukan Ramadan lagi, nggak apa-apa lah, nggak ada batasan waktu buat belajar tuh wajib ya. Farido ala kulli muslimin wa muslimah gitu ya. Sedikit yang Ana mau koreksi, ada qaulun, ada perkataan yang mengatakan man arada dunia fa'alai bilami wa man arada al-akhirah fa'alai bilami wa man arada huma fa'alai bilami. Itu bukan perkataan Nabi ya, hati-hati. Itu perkataan Imam Syafi'i, dan perkataan Imam Syafi'i sendiri cuma mengatakan sampai wa man arada al-akhirah fa'alai bilami, nggak ada wa man arada huma. Siapa yang menginginkan dunia maka pakai ilmu, siapa yang menginginkan akhirat maka pakai ilmu, dan siapa yang menginginkan keduanya pakai bilami gitu kan. Tapi Imam Syafi'i sendiri mengucapkannya cuma sampai dua doang, nggak sampai ada yang ketiga yang momen arda huma. Hati-hati ya gitu. Habisnya kenapa kata Nabi, yang berbohong mengatasnamakan saya maka disiapkan kursi ya neraka dari api. Hati-hati, kalau nggak tahu nanya dulu, jangan asal nyeplos. Habisnya kenapa takut jadi suljaria, dan ini emang udah jadi suljaria bagi orang yang menyampaikan ini ya. Hati-hati, Anda nggak menjudge. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, berarti nggak dosa, tapi jangan sampai ada recheck lagi. Syukron Assalamualaikum warahmatullahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.